Kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Saya tunjukkan dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek, hawaika. Jadi, pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Edis TV menjawab Muslimah cantik, kenapa di Islam laki-laki bisa berpoligami? Mari kita simak penjelasan dari Edis TV berikut ini. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Saya tunjukkan dalilnya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua, nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini, di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek, hawa. Nih ya, hawaika. Jadi, pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya, gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Saya tidak akan masuk mencampuri atau mengurusi doktrin ajaran Islam atau Muslim, tetapi saya hanya fokus melihatnya dari sudut pandang Kristen yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Di dalam kekristenan, jelas menolak adanya poligami. Yang benar adalah monogami. Mungkin ada di antara kita yang akan mengajukan pertanyaan, kalau begitu, kenapa realita atau kenyataannya ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang punya istri lebih dari satu? Argumentasi yang seringkali dibangun bertitik tolak dari banyaknya istri dari Raja Salomo. Memang fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Jumlahnya genap 1000 orang. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lain seperti Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Termasuk juga Raja Daud memiliki istri lebih dari 1. Demikian juga dengan Abraham. Walaupun sebelumnya bahwa Hagar adalah budak dari Abraham dan Sarah, tapi realita kenyataannya dari Hagarlah dilahirkan satu tokoh bernama Ismail. Kalau begitu,
doktrin ajaran di dalam kekristenan tidak konsisten. Kenapa ada orang yang mengajukan pertanyaan demikian? Oleh karena realita kenyataannya, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memiliki istri lebih dari satu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih kepada saudara-saudara kami dari luar Kristen, termasuk secara khusus para polemikus dan apologet di luar Kristen. Memahami Alkitab terkait dengan monogami dan poligami. Ada dua kata penting. Yang pertama, informasi. Yang kedua, ajaran. Ketika ada tokoh di dalam Alkitab yang memiliki istri lebih dari satu, itu merupakan informasi yang dipaparkan di dalam Alkitab tersebut. Tetapi ketika ada ayat firman Tuhan yang mengatakan hanya satu istri atau monogami, itulah doktrin, itulah ajaran dalam pernikahan Kristen. Jadi informasi tentang adanya tokoh-tokoh Alkitab memiliki istri lebih dari satu, itu bukan menjadi patokan, itu bukan menjadi standar pernikahan dalam kekristenan, tetapi hanya sebuah informasi yang secara jujur dan terbuka dipaparkan di dalam Alkitab. Saya tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa Allah sejak awal bahkan sampai zaman perjanjian baru menegaskan pernikahan Kristen adalah monogami. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini tidak dikatakan kata jamak penolong-penolong, tetapi hanya satu penolong. Berarti tunggal. Adam satu laki-laki dan penolong baginya diciptakan Tuhan, Hawa satu juga. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sangat eksplisit. Seorang laki-laki bersatu dengan istrinya, bukan dengan istri-istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya yang dimaksud di sini ya Adam dan Hawa. Jadi tidak ada istilah poligami. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25 dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi baik di sini penekanan merujuk kepada istri maupun kepada suami, masing-masing satu. Itu pun sangat tegas dikatakan lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan dalam kekristenan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetap konsisten prinsip monogami, bukan poligami. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dua yang dimaksud di sini antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri. Mereka yang dua itu telah menjadi satu dan tidak boleh dipisahkan oleh apapun karena telah dipersatukan oleh Allah. Hanya maut atau kematian yang bisa memisahkannya.